ideologi Pancasila, dan ideologi-ideologi lainnya. Setiap negara pasti memiliki ideologi, dan umumnya ideologi antar negara satu dengan negara lainnya berbeda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penduduk, budaya, agama, dan adat istiadat. 1. Ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi mencerminkan pada perangkat nilai terpadu yang dianut dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila lebih condong sebagai tata nilai yang digunakan untuk acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi, Pancasila berlaku sebagai pedoman dan acuan oleh setiap warga negara Indonesia dalam menjalankan aktivitas di segala bidang. Pancasila adalah perwujudan dari ideologi terbuka sehingga memiliki sifat terbuka, luas, dan fleksibel. Meskipun Pancasila berupa sistem ideologi terbuka, bukan berarti bahwa nilai-nilai dasarnya dapat diubah atau diganti begitu saja. Hal ini disebabkan pencipta sila-sila dalam Pancasila telah disesuaikan pada cita-cita dan jati diri bangsa Indonesia. Terbentuknya ideologi Pancasila. Terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dilakukan dengan melibatkan banyak tokoh pendiri negara dan melalui proses perumusan yang cukup panjang. Perumusan negara ini diawali dengan pembentukan Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 sebagai tindak lanjut atas janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. BPUPKI memiliki anggota berjumlah 68 orang yang terdiri atas tokoh dari Indonesia dan 8 orang perwakilan dari Jepang. BPUPKI diketuai oleh DRKRT Rajiman Wedondingrat dan memiliki 2 wakil ketua yaitu RP Soeharto dan Ichibangi Yoshio dari Jepang. BPUPKI telah menyelenggarakan 2 kali sidang resmi dan 1 tidak resmi. Sidang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang dipimpin oleh Ketua BPUPKI untuk membahas beberapa hal terkait dasar negara, rancangan undang-undang dasar, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Sementara itu, sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pembahasan beberapa hal terkait Undang-Undang Dasar, ekonomi, keuangan, pembelaan, pendidikan, pengajaran, bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Sidang resmi BPUPKI pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Selanjutnya, diadakan upacara pelantikan dan pembukaan masa sidang BPUPKI pertama di Gedung Choi Sang-in pada tanggal 28 Mei 1945. Sidang ini memiliki tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka, dan merumuskan dasar negara Indonesia. Pertama, Prof. Mr. Muhammad Yamin, SH. Prof. Mr. Muhammad Yamin, SH menjadi salah satu anggota dalam BPUPKI. Muhammad Yamin menjadi tokoh pertama yang memapar gagasannya mengenai dasar negara yang tertulis dalam suatu karya pemikiran berjudul Asas dan Dasar Negara Indonesia. Muhammad Yamin mulai memaparkan gagasannya terkait rumusan dasar negara dengan mengatakan kewajiban yang terpikul di atas pundak menjadi suatu kewajiban yang sangat istimewa. Kewajiban berupa penyelidikan bahan-bahan akan menjadi cikal bakal dasar negara Indonesia. Konsep dasar negara dalam pemikiran Muhammad Yamin dibagi ke dalam 5 hal pokok yang tertera, yaitu
mengenai peri kebahasaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Wes. Kesti